Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita berada di bulan yang terakhir di tahun 2020. Pada minggu pertama ini sebelum kita lebih jauh lagi melangkah mengakhiri tahun ini, kita sebentar akan mendengarkan firman Allah dan akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mungkin yang 3 orang itu maju satu ke depan, Sandro atau Christian. Jadi ini minggir ke sana sedikit, Raja minggir ke sana sedikit. Ya, kita mengikuti protokol kesehatan. Ya. Puji Tuhan, jangan mepet-mepet. Puji Tuhan, baik. Mari kita sudah memuji Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita memuji Tuhan. Pagi ini kita langsung membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-57, kita akan sama-sama membaca ayatnya yang ke-15. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang bisa didengar masing-masing telinga ya saudara. Yesaya 57 ayat 15, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat awal sebelum kita makan dan minum darah dan tubuh Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul mengetuk hati Tuhan dengan kerendahan hati. Mengetuk hati Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sungguh indah. Ya, menggambarkan betapa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Allah itu adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Dimanapun dia ada, Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat, Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Tuhan itu adalah Allah yang memegang situasi, memegang kondisi dimanapun kita berada. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Kita tidak bisa membatasi Tuhan dan kehadiran Tuhan. Sebab Allah itu adalah Allah yang dia mau dimanapun dia berada, pada saat yang bersamaan pun dia ada di mana-mana. Jadi saat ini dia berada di tengah-tengah kita, di waktu yang sama dia berada di tempat lain, di waktu yang sama dia berada di benua lain, dia tetap Allah. Allah adalah Allah yang maha hadir. Bisa bilang amin saudara? Allah adalah Allah yang maha hadir. Nah, ayat ini berkata begini, Allah itu tempat kediamannya adalah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang tidak bisa kita sampai ke sana, di tempat yang kudus. Allah bersemayam di tempat yang kudus, di tempat yang maha tinggi. Itu adalah tempat kediaman Allah.
kata firman Tuhan. Tetapi ada berita gembira yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Allah yang berada di tempat yang maha tinggi itu, dia juga bisa berada di tempat yang berbeda. Tidak selalu berada di tempat yang maha tinggi. Tidak selalu Allah itu duduk di taktanya yang maha kudus. Tetapi Allah juga memilih satu tempat yang lain untuk dia bersemayam, untuk dia duduk di situ, untuk dia hadir di situ. Apa tempatnya? Ayat ini berkata begini: Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara perhatikan baik-baik, ada satu tempat yang Tuhan ingin dia tinggal di dalam kita. Apa itu? Tempat itu adalah rendah hati. Satu sikap di mana Tuhan mau turun dan tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, aku bersemayam di tempat yang maha tinggi. Aku bersemayam di tempat yang kudus, tetapi aku juga berdiam bersama-sama mereka yang remuk dan rendah hati. Ada satu ayat yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51, ya, ayat 16, 17, 18, saudara-saudara, atau 17, 18, 19. Di dalam ayat saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 51 ayat 16, 17, 18, 19. Saya baca demikian. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Coba perhatikan baik-baik. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ini kata pemazmur. Saudara bayangkan, Allah itu adalah Allah yang begitu senang dengan yang namanya korban. Kenapa Tuhan senang dengan namanya korban? Karena Kristus Yesus adalah contoh di mana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk pengampunan dosa, untuk penyelamatan dunia, Allah memberi contoh bagaimana Allah senang dengan pengorbanan. Itu sebabnya ketika umat Israel, mereka harus dekat dengan Tuhan. Mereka mencari Tuhan, maka jembatan untuk mereka mencari Tuhan adalah korban. Umat Israel mereka datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa, mereka harus bawa korban. Ucapan syukur, mereka harus bawa korban kepada Tuhan. Korban bakaran, korban api-apian, korban sembelihan, korban berbagai macam korban mereka bawa untuk Tuhan, supaya Tuhan mau umat itu dekat dengan Dia dengan jembatan yang namanya korban. Jadi Tuhan itu senang dengan korban. Tetapi kenapa pemazmur katakan ketika dia mempersembahkan korban, Tuhan tidak senang? Coba kita baca sekali lagi ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukai. Ini ayat ini kontradiksi. Allah senang dengan korban. Korban bakaran, korban sembelihan. Tuhan mencium bau korban itu menjadi bau-bauan yang menyenangkan Tuhan. Tapi kenapa pemazmur berkata, ketika aku membawa korban sembelihan, ketika aku membawa korban bakaran, engkau tidak menyukainya.
Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata Tuhan tidak korban segala sesuatu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kita memberikan korban kepada Tuhan. Sebab ayat ini menulis selanjutnya adalah korban sembelihan yang berkenan kepada Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk ini adalah bahasa kiasan dari kerendahan hati. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini klop. Tuhan senang dengan korban. Tuhan senang dengan korban bakaran, korban sembelihan, korban kita. Tuhan senang. Tetapi korban itu harus disertai dengan kerendahan hati. Karena dengan kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara, maka di sanalah Tuhan tinggal dan bersemayam dalam hidup kita. Ya Allah yang maha tinggi, Dia tinggal di tempat yang maha tinggi, Dia tinggal di tempat yang kudus, Dia juga tinggal dan bersemayam di hati kita yang penuh dengan kerendahan hati. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak Pendeta, coba berikan contoh. Bagaimana orang yang rendah hati itu, remuk hatinya, patah hatinya. Dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Itu orang yang rendah hati. Nah, bagaimana contohnya? Saya coba mengajak kita melihat. Alkitab memberikan contoh ini kepada kita. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 13, saya akan membaca satu ayat saja yang menceritakan tentang dua orang yang datang kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 13, kita awali membaca ayat 13 dari Injil Lukas pasal 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara, Lukas pasal 18 ini menceritakan tentang dua orang yang datang menghadap Tuhan. Ya. Yang satu orang adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang satu lagi adalah pemungut cukai. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tolong kalau ada yang bawa HP, WiFi dan lain sebagainya dimatikan dulu sebab mengganggu ini bunyinya. Ini ada yang bocor, ada yang pakai WiFi atau ada yang sinyalnya tolong dimatikan karena mengganggu ke alat untuk rekaman kita. Nah, dua orang ini datang ke dalam rumah Tuhan. Seorang datang menghadap Tuhan, seorang ahli Taurat dan orang Farisi itu datang kepada Tuhan. Dia maju ke depan, saudara-saudara. Lalu dengan gagahnya dia datang kepada Tuhan. Lalu kemudian dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Sambil menceritakan tentang apa yang sudah dia perbuat di hadapan Tuhan. Tentu kita semua tahu ayat ini, saudara-saudara, cerita ini. Ya. Akan jadi senyap kalau dimatikan, ya. Sementara ada seorang pemungut cukai, dia merasa bahwa dia tidak berlayak, sehingga dia tidak berani untuk maju ke depan, di depan altar. Dia duduk di belakang, dia berdiri di belakang, saudara-saudara, sambil tidak berani menengadah ke atas. Dia memukul-mukul dirinya dan berkata, Tuhan, aku ini tidak layak. Aku ini orang berdosa.
Dia datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, dia berkata kepada murid-murid, siapa di antara kedua orang ini yang ibadahnya diterima oleh Tuhan? Tentu saja yang diterima oleh Tuhan dalam ayat ini adalah si pemungut cukai, orang berdosa yang datang kepada Tuhan dengan mengambil sikap yang rendah hati, hancur hati. Ya, saudara-saudara, dia memilih merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku, sebab aku ini orang berdosa. Dia memilih untuk merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan si pemungut cukai inilah yang akhirnya pulang dengan membawa sukacita, karena dia ibadahnya, penyembahannya menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini contoh saudara-saudara kepada kita bahwa Allah begitu senang kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hatilah ini yang dapat mengetuk hati Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, Dia Allah di tempat yang maha tinggi, Dia Allah di tempat yang maha kudus, tetapi Dia juga tinggal di dalam hati orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika kita mengambil sikap untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita. Bisa bilang amin, saudara. Tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, Tuhan tidak mau melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, kita maju lebih jauh lagi. Sekarang saudara-saudara, tadi kita sudah lihat bagaimana orang yang melakukan sikap yang rendah hati. Nah, pertanyaannya begini saudara-saudara. Lalu kerendahan hati yang seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Apa namanya? Tindakan nyata kita yang membuktikan kita ini adalah orang yang rendah hati. Ya. Kadang kita berkata, oh Pak Pendeta, saya mau jadi orang yang rendah hati. Karena saya tahu orang yang rendah hati itu pasti diberkati Tuhan. Sebab orang yang rendah hati itu adalah tempat kediaman Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan kita yang membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang rendah hati? Jadi bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Saya nggak bisa menilai Ibu Mei, oh Ibu Mei ini orang rendah hati. Oh Pak Andre ini orang rendah hati. Saya nggak bisa menilai. Tetapi dari tindakan kita, kita dapat menilai orang itu dia rendah hati atau tidak di hadapan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melihat tindakan nyata dari seorang yang rendah hati? Mari kita baca ayat. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-9. Mazmur 25, ayatnya yang ke-9. Kita perhatikan di sini. Ini adalah tindakan nyata yang membuktikan saya dan saudara adalah orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sekali lagi saya baca. Tuhan atau ia Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum,
dan ia mengejarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, kalau kita membaca ayat ini kita dapat menyimpulkan begini, saudara. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang hidupnya mau dibimbing oleh Tuhan menurut firman Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan menurut jalan-jalan Tuhan. Inilah tindakan nyata. Kalau kita mau dibimbing oleh Tuhan menurut peraturan-peraturan Tuhan, menurut firman Allah, menurut ketentuan Tuhan. Kalau kita mau diajar oleh Tuhan, belajar untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan, maka saya dan saudara disebut orang yang rendah hati. Bisa bilang amin Bapak Ibu saudara-saudara. Kita nggak bisa berkata begini, oh saya jadi orang rendah hati Pak Pendeta, saya kan baik orangnya. Bukan itu kriterianya. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Ada satu lagu lama yang berkata begini, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Ini orang yang rendah hati. Orang yang hidupnya mau dibimbing oleh Tuhan. Orang yang hidupnya mau diajar oleh Tuhan supaya kita tidak sesat di jalan. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Doa tadi ya, kita ini sedang berada di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan. Ya. Hari-hari ini perkembangan penyakit COVID-19 ini bukan menurun, saudara-saudara. Padahal diprediksi bulan Desember ini kita sudah bisa merayakan Natal, sebab diprediksi bulan Desember ini sudah mulai ada penurunan untuk itu. Sehingga Januari anak-anak sudah bisa sekolah lagi dengan nyaman. Tapi ternyata apa yang kita prediksikan, pemerintah prediksikan semua keliru. Justru mengawali bulan Desember ini peningkatan pandemi corona ini semakin hari justru semakin banyak orang yang terpapar. Sehingga Natal di mana-mana tempat tidak bisa dilaksanakan seperti kita melaksanakannya pada tahun-tahun yang lalu. Kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu sulit. Ya, kita mau ke pasar, pasar ditutup karena di situ banyak pandemi. Kita mau ke sekolah, semua serba terbatas. Kita mau bicara dengan orang, kita nggak berani dengan orang yang tidak kita kenal. Kita melakukan sesuatu, semua serba terbatas, sebab virus ini tidak dapat kita prediksi sekalipun, sedikit pun. Apa jalannya Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman Tuhan katakan, biarlah kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membimbing kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menyertai kita, dimanapun kita berada, kita ada di dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Hanya itu. Ya. Kita boleh mengikuti protokol kesehatan, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi itu bukanlah satu-satunya yang membuat kita luput. Tidak. Kita harus berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab kalau kita memilih untuk dibimbing oleh Tuhan, memilih untuk diajar oleh Tuhan, tunduk pada apa yang diajarkan oleh firman Allah, maka perlindungan itu akan menjadi bagian hidup kita. Kita baca ayat terakhir. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Amsal pasal 22 ayatnya yang keempat. Amsal 22 ayatnya yang keempat.
Kita baca sama-sama ya. Ya, kita baca sama-sama. Amsal 22 ayat 4. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini ganjarannya. Inilah berkat orang yang rendah hati. Berkat orang yang mau dibimbing dan diajar oleh Tuhan. Firman Allah berkata, ganjaran bagi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Banyak orang mencari kekayaan dengan berbagai macam cara. Banyak orang juga pengen mendapat penghormatan, mereka melakukan berbagai macam cara. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita ada cara yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Kalau kita mau kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, diberkati Tuhan dengan kehormatan, diberkati Tuhan dengan kehidupan, jadilah orang-orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan. Belajarlah mengikuti ketentuan Tuhan. Belajarlah untuk tunduk dan taat terhadap firman Allah. Karena itulah yang membawa kita sehingga kita dibimbing, disertai, dipelihara oleh Tuhan. Karena kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Ketuklah hati Tuhan dengan kerendahan hati, sebab Tuhan ada di dalam hati setiap orang-orang yang mau dibimbing, diajar oleh Tuhan, setiap orang-orang yang rendah hatinya di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan.